Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabihil karim wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal kiram, para alim, para kiai, wabil khusus dumateng Romo Kiai Haji Ahmad Isyam Syafaat, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi, Jawa Timur, kepada Ustadz Muhammad Sulhan Abidin, Ketua Alumni Asuhan Darussalam Blok Agung wilayah Kalimantan Timur, kang tansah kaula mulyakaken para sesepuh lingkungan ingkang boten saged dalam sebutaken satu persatu tanpa mengurangi hormat kami dateng beliau-beliau ingkang tansah kaula mulyakaken. Takmir masjid apa ini? Nurul Huda beserta pengurus-pengurusnya yang kami muliakan, para bapak ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir dan bermuajah di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besok di yaumil qiyamah kita mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat luar biasa, Nabi pilihan Allah, Nabi Habibullah, Nabi yang akan membawa syafaat besok di yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang berbahagia, mohon maaf sebelumnya saya ini enggak biasa bahasa Indonesia, basa Jawa biasanya niku. Dadi rada kaku lek kon basa Indonesia niki. Nggih, lek ngaji biasanya ya dengan santri-santri dengan bahasa Jawa. Mohon maaf sebelumnya, makin rodok bahasa campuran. Ini enggak ada yang nggak bisa Jawa nggih. Tapi bisa menangkap mungkin ngoten. Nggih. Guru kula ingkang nate mriki nika nggih, Yai Abdul Khaliq Syafaat nggih.
profesor atau doktor, tapi kalau sudah berhadapan dengan pengajian juga kaku bahasa Indonesia, padahal beliau doktor juga dosen. Memang lain ngaji dengan mengajar, itu memang lain. Para Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di belakang saya ada tulisan Al-Adab. Saat yang kita mengungkapkan tentang memperingati hari lahir Nabi, saya tak berdiri nggih, kesane nopo orangnya pendek, duduk dalam kursi malah ketara kepalane tok. Ada Al-Adab. Apa Al-Adab ini? Pangapunten sebelumnya. Al-Adab ini alumni Asuhan Darussalam Blok Agung. Pondok pesantren Darussalam Blok Agung yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini adalah satu-satunya pondok pesantren terbesar di Kabupaten Banyuwangi. Saat ini alhamdulillah santrinya sudah 10.000. Pendidikan ini mulai TK, SD, SMP, Sanawiyah, SMA, Aliyah, SMK, dan perguruan tinggi sampai S2. Ditambah kemarin barusan Polida, Politeknik Darussalam Blok Agung. Pengasuhnya beliau Romo Kiai Haji Ahmad Isyam Isyafat, insya Allah makin kita barokah doanya, karena umurnya ya sudah sepuh, maka sebenarnya mungkin saya tidak pantas kalau ngomong datang hadapan panjenengan karena ada guru kula. Ketepatan para Bapak Ibu Saudara ingkang kawula mulyakaken bahwa saya Imam Syafaat ini adalah ketua umum Al-Adab di seluruh Indonesia. Pangapunten, termasuk Pak Yai Sulhan, Ustadz Sulhan ini adalah ketua Provinsi Kalimantan Timur. Di seluruh Indonesia mulai Sabang sampai Merauke, alhamdulillah alumni Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung niki sudah ada di mana-mana. Santri mulai Sabang sampai Merauke sampai Aceh. Alhamdulillah. Doanya panjenengan sedaya mudah-mudahan Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung yang saat ini diasuh oleh Romo Kiai Haji Ahmad Isyam Syafaat mudah-mudahan diberikan istiqomah, diberikan manfaat barokah ila yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Termasuk santrinya, alumnya nggih Ustadz Sulhan niki. Para Bapak Ibu sedaya yang kami muliakan, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami akan membicarakan tentang yang ada dalam Tiba' ataupun Al-Berjanji yang tadi sudah dibaca oleh ibu-ibu. Masya Allah luar biasa, santri-santri ini masya Allah luar biasa. Para Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ada sahabat yang namanya sahabat Jabir. Sahabat Jabir ini pernah tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang sangat ekstrim. Ya Rasulullah, ma awwalu syai'in khalaqallahu qablal asya. Wahai Rasulullah, Allah menjadikan apa sebelum menjadikan apa-apa? Ini pertanyaan yang luar biasa. Allah menjadikan apa sebelum menjadikan apa-apa? Lalu Nabi menjawab, ya Jabir, innallaha khalaqa syai'an qoblal asya, nurullah nuru Muhammadin binurillah, nuru nabiyika binurillah. Wahai Jabir, Allah menjadikan sesuatu sebelum menjadikan sesuatu. Pertama yang dijadikan adalah nur nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan,
Malaikat itu pernah melihat di aras itu langit cap itu ada kalimah la ilaha illallah dan kalimah Muhammadur Rasulullah. Sebelum Allah menjadikan langit, bumi, neraka, surga dan lain sebagainya, ada kata-kata, ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian malaikat ini istilahnya takjub, gumun, heran. Siapa Muhammad yang namanya dijejerkan? Apa dijejerkan iki? Nggih, dijejerkan. Ada di samping nama Allah. Siapa Muhammad itu ya Allah? Kata Allah, Muhammad belum kami jadikan, akan kujadikan nanti di akhir zaman. Setelah ilu nyuwun sewu, malaikat menanti beberapa ribu tahun, kemudian Allah ini menjadikan pertama kali adalah Nabi Adam. Begitu Nabi Adam dijadikan di surga, yang jelas luar biasa. Begitu Nabi Adam dijadikan di surga, pertama kali roh yang dimasukkan ke jasad Nabi Adam yang bergerak pertama kali adalah mata, kedip-kedip. Begitu mata ini melihat, langsung Nabi Adam ini melihat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Nabi Adam ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya, "Ya Allah, siapa Muhammad?" Adam, Muhammad belum kami jadikan. Kami jadikan besok di akhir zaman. Kemudian Nabi Adam ini istilah Jawa niku ngeyel. Ngeyel ini bahasa Indonesia apa? Ngeyel ngerti ngeyel mriki nggih. Ya Allah, jenengan Allah, pasti jenengan bisa memperlihatkan kami siapa Muhammad niku. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Adam, Adam, lihatlah telunjuk jarimu. Telunjuk ini. Begitu Nabi Adam melihat telunjuk jari ini, Masya Allah luar biasa, ada sinar, yang sinar ini adalah nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu takjubnya Nabi Adam, maka Nabi Adam ini melihat telunjuknya ada sinar, dan Bapak itu namanya istilahnya baca tasbih, moco tasbih, subhanallah, subhanallah. Telunjuk ini bisa membaca tasbih, maka telunjuk ini dalam bahasa Arabnya adalah musabihah, telunjuk yang baca tasbih. Ada bahasa Arab apa itu telunjuk ini sabah. Sabah itu artinya bahasa Jawa ini misui. Apa bahasa Indonesia ini misui ini apa? Wah, pokoknya ngelokne, maidu, mencela dan sebagainya. Maka telunjuk jari ini karena bahasanya adalah sabah, maka orang yang misui orang yang misui kepada orang lain itu pasti begini. Orang marah itu pasti begini. Orang marah itu mesti ngeten, pasti itu begini, kamu itu begini, kamu begini, dan lain sebagainya. Maka orang yang seperti ini sebenarnya adalah orang yang hakikatnya lebih jelek daripada orang yang ditunjuk-tunjuk seperti ini. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kemudian beberapa tahun lagi sebelumnya malaikat itu gumun, ini Adam ini adalah Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Nabi Adam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, semuanya malaikat kan sujud sedoyo. Sampai gumun, wong kok kon sujud mulyane Nabi Adam. Akhirnya malaikat ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Gusti, Nabi Adam ini apa Muhammad? Bukan. Gila huwa Adam.
Qala Adamu uniluhu a'lal maratib. Malaikat Adam ini mulia karena Adam ini tak titipi Nur Muhammad. Nur Muhammad tak titip nenggene Nabi Adam, sehingga semuanya malaikat ini disuruh sujud kepada Nabi Adam karena Adam membawa Nur Muhammad. Kemudian berapa tahun lagi Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Orangnya besar, tinggi, ganteng, sabare Masya Allah Nabi Nuh niku. Kurang sabar pripun? Nabi Nuh ini orangnya sabar, ganteng, luar biasa. Perjuangannya 950 tahun hanya mendapat jamaah 80 orang, 80 wong. Berarti ini 10 tahun dapat satu perjuangannya. Luar biasa sabarnya. Maka sekarang ini yang di sini Pak Yesulkan dan teman-teman masyarakat yang sekarang ini santrinya luar biasa. Ini Masya Allah luar biasa. Sabarnya juga luar biasa. Kadang-kadang nyun sewu di masyarakat Jawa loh, teng Kalimantan iki teng daerah mriki insyaallah mboten enten. TPQ santrinya cuma 5 1 tahun niki buyar, Pak. Mosok wong kene 5 setahun kok santrine gur 5 wis buyar. Karena apa? Karena memang kurang sabar. Kalau dibanding dengan sabarnya Nabi Nuh, tidak ada apa-apanya. 950 tahun guru oleh wong 80. Nah, maka dengan demikian monggo kula panjenengan sedaya luar biasa, putra putri panjenengan sedaya niki wau ngakidatul awam apal. Sedaya napa malih tajwid apal. Masya Allah luar biasa. Maka investasi terbaik orang tua adalah anak yang soleh dan solehah. Nggih. Bagaimanapun anak ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah titipan Allah, monggo anak putra putri kula panjenengan sedaya niki dititip neteng pendidikan, kirang teng TK atau mungkin di madrasah atau mungkin di apa itu namanya TPQ. Karena ini adalah investasi terbaik. Pangapunten ingkang kathah. Di yaumil kiamah benjing niku. Besok itu ada orang tua. Yang orang tua ini sebenarnya harus masuk neraka, kudu mlebu neraka. Karena amalnya tidak cukup, ibadahnya tidak cukup. Orang tua ini masuk neraka. Begitu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu kagetnya orang ini mendapat tiket surga. Luar biasa. Orang ini mendapat tiket surga, akhirnya gumun, heran, loh Gusti, amal saya ini kan tidak cukup untuk masuk surga. Karena apa? Kok saya bisa masuk surga niki yo nopo Gusti? Lewat malaikat Gusti Allah ngendika bistighfari waladika, sebab kamu didoakan oleh anak-anakmu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini loh. Maka dengan demikian monggo putra putri kula panjenengan sedaya ingkang kados mekaten iki luar biasa. Ya. Orang tua yang akhirnya mendapat barokah anaknya bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis itu sebutkan orang yang memberikan anaknya pengertian bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Fatihah dan seterusnya, ini dicatat oleh Allah bisa masuk surga anaknya, orang tuanya beserta gurunya. Karena apa? Barokahnya bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Maka dengan demikian anak-anak kecil ini
Lek ngendikane Mbah Yai Syafaat, Mbah Yai Syafaat ini yang pendiri Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Anak kecil itu tidak punya dosa. Maka anak kecil ini harus dikasihani. Ada yang namanya Ibrahim bin Adham, nyun sewu. Ibrahim bin Adham ini adalah waliyun min auliyaillah. Ya, beliau ini kemana-mana ini bawa permen, bawa permen kemana-mana, bawa permen. Permen ini diberikan kepada anak kecil. Anak kecil didumi, cedok anak kecil didumi. Ditanya oleh para masyarakat, Pak Ibrahim, jenengan itu kok bawa permen kemana-mana itu apa? Gini loh ya, saya menggembirakan anak kecil yang belum balik, yang mau belajar. Saya beri permen, ini kemungkinan hatinya itu senang, hatine gembira, mbok menowo saya masuk surga karena memberikan anak kecil permen, bisa mengembirakan anak kecil. Loh ini loh luar biasa anak kecil. Oh, anak kecil ketok nakal, tapi ini luar biasa, bisa mengangkat derajat orang tua ini ya karena anak kecil yang bisa baca bismillah. Para jamaah sedaya ingkang kawula mulyakaken, kami teruskan cerita tadi. Nabi Nuh luar biasa perjuangannya. Kemudian Nabi Nuh ini dibakar oleh Raja Namrud yang tidak kobong, tidak terbakar. Sampai malaikat itu nggumun. Ya Rasulullah, ya Allah, ini apa Muhammad? Ada orang yang sabarnya luar biasa, dibong ora kobong. Itu Nabi bukan ya, bukan maaf. Nabi Nuh itu ada banjir bandang. Banjir bandang itu apa lek ngarani tsunami nggih. Tsunami. Sampai tsunami semuanya ini adalah kerem, tapi Nabi Nuh dan masyarakatnya yang 80 ini tidak apa-apa, boten kerem, selamat. Sehingga malaikat ini sampai ngumun, ya Allah, Nuh ini apa Muhammad? Gila huwa Nuhun, qala Nuhun bihi tanju minal gharaq wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Malaikat, Nuh ini selamat karena barokahnya Nur Muhammad. Nuh ini selamat karena barokahnya Nur Muhammad. Orang-orang yang tidak mau mengikuti jejaknya Nabi Nuh semuanya kerem, termasuk keluarga dan kerabatnya Nabi Nuh semuanya kerem. Nah, inilah barokahnya Nabi Muhammad. Kemudian muncul lagi Nabi Musa. Nabi Musa luar biasa, orangnya kuat, wonge roso, ganteng, sampai nabok orang Kipti. Beliau ini ditabok ini langsung mati, saking hebatnya Nabi Musa. Begitu Nabi Musa ini orangnya yang luar biasa, punya mujizat yang luar biasa. Malaikat ini berkomentar, ya Allah, Musa ini apa Muhammad? Qila huwa Musa, qala Musa akhuhu walakin habibun wa Musa kalimun wa mukhatib. Musa iku dulure Muhammad. Musa iku dulure Muhammad. Ini yang luar biasa. Antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad ini beribu-ribu tahun. Tapi dikatakan dalam dibak itu adalah Musa akhu. Musa adalah saudaranya Muhammad. Gimana ceritanya kok Musa saudaranya Muhammad? Begini, besok itu di akhirat Allah akan menikahkan langsung 3 perempuan dunia yang asli. Satu Siti Asiyah, rondone Fir'aun. Ngerti rondo mriki ya?
Nggih. Niku jane mboten rondo asline. Siti Asiyah itu bukan rondo. Bukan janda, tapi masih perawan tirtir. Walaupun toh itu istrinya Fir'aun, tapi Masya Allah, begini ceritanya. Fir'aun itu satu-satunya orang yang mengaku Tuhan adalah Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang paling luhur. Itu kata Fir'aun. Istri Fir'aun ada yang namanya Asiyah. Asiyah ini orang yang beriman kepada Allah. Begitu Fir'aun ini mau ngumpuli Asiyah, nyun sewu, Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga imannya Siti Asiyah, Allah menurunkan nyun sewu anjing dari neraka untuk dikumpuli Fir'aun. Masya Allah. Asiyah itu masih perawan. Jadi gimana? Fir'aun itu setiap ngumpuli istrinya, yang dikumpuli adalah anjing. Jadi Asiyah ini masih murni. Nah, besok Siti Asiyah itu dinikahkan oleh Allah, dapat Kanjeng Nabi. Yang kedua, ini adalah Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Yang ketiga adalah namanya Ummi Kulsum. Ummi Kulsum ini saudara kandungnya Nabi Musa. Niku lek teng Jawa jenenge dulur IP. Niki napa jenenge niki? Dulur IP. Jadi antara Nabi Musa dengan Kanjeng Nabi ini dulur IP. Karena apa? Besok di akhirat Ummi Kulsum ini dinikahkan oleh Nabi. Ummi Kulsum ini adalah tunggal kandungnya Nabi Musa. Lah niki jenenge IP. Lek teng mriki napa jenenge? Ipar. Niku. Padahal itu jaraknya beribu tahun. Walakin hadza habibun. Muhammad itu Habib. Habib itu apa? Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Musa kalimun wa mukhatib. Nabi Musa ini adalah satu-satunya nabi yang langsung dingendikani Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gunung Tursina. Satu ketika Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gunung Tursina. Nabi itu dihadang, dicegat oleh iblis. Kata iblis begini, Nabi Musa, jenengan itu hebat, jempol. Tidak ada nabi yang dipanggil langsung oleh Allah, dengan dikani langsung oleh Allah kejaba jenengan. Terus piye karo iblis? Gimana? Saya titip ya. Saya titip. Saya ini tobat kepada Allah. Katakan kepada Allah, saya mau tobat. Diterima enggak tobatnya saya ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya titip itu saja. Akhirnya, oh ya, nanti saya sampaikan kepada Allah. Begitu Nabi Musa ini di Gunung Tursina. Kenapa kok ini tempatnya di Gunung Tursina? Tidak tempat-tempat yang lain. Begitu berita Allah ini bocor, ya, begitu berita Allah ini bocor bahwa Nabi Musa akan dingendikani langsung oleh Allah di satu gunung, maka gunung-gunung yang besar, gunung-gunung yang baik-baik ini akhirnya takabur. Takabur itu sombong. Ini pasti nanti gunung satu mengatakan, ini besok pasti Allah memilih saya ditempati untuk Nabi Musa, yang lain sama juga saya. Tapi Gunung Tursina ini Masya Allah luar biasa tawadhunya. Katanya Gunung Tursina, saya tidak pantas ditempati oleh Rasulullah Nabi Musa untuk dihentikan langsung oleh Allah. Saya nggak pantas, saya adalah jelek, saya adalah gunung yang kurang baik. Ternyata saking tawadhunya Nabi Musa, saking tawadhunya Gunung Tursina justru dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Masya Allah luar biasa. Orang itu kalau tawadhu itu andap asor, tawadhu itu sopan santun, rendah diri. Ini akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu pernah nyuwun ngapunten, saya cerita tentang tawadhu karena Mbah Yai belum datang. Saya itu kan sering
Kula niku sering bersama dengan Mbah Yai Hisam niku sering teng pundi-pundi. Ya. Satu ketika Mbah Yai Hisam itu makan dengan saya bersama. Karena setelah makan ada nopo minuman-minuman itu ya. Ada minuman dan sebagainya. Jawa nggih, hujan. Nggih, sekedap. Nggih. Akhirnya apa? Ada aqua yang masih utuh-utuh niki lho. Sing aqua sing utuh-utuh niku didepne. Monggo Mbah Yai. Tapi justru Mbah Yai Hisam ini milih aqua yang turane orang lain. Sisanya orang lain. Luar biasa. Ini kalau nggak tawaduknya seperti itu, Masya Allah, itu kiai ngoten ini. Maka tawaduklah, hilangkan sifat sombong, hilangkan sifat takabur, maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi ini langsung, Nabi Musa dihentikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai, Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Addi amanatak ya Musa." Titipamu omongno Musa. Nggih Gusti, ngeten. Iblis niku titip teng kula bahwa apakah tobatnya iblis ini akan diterima jika iblis niki mau bertobat ya Allah. Kata Allah, tobatnya iblis saya terima dengan syarat satu. Kalau iblis mau sujud di kuburannya Nabi Adam. Oh nggih Gusti, saya sampaikan. Begitu setelah selesai Nabi Musa ini dari Gunung Tursina sudah dihadang, dicegat oleh iblis. Piye Musa, titip aku piye? Pun, wis tak sampai nih, sudah saya sampaikan kepada Allah. Gimana ceritanya? Eten, tobatnya sampeyan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, iblis gembira nih, Pak. Wah, alhamdulillah. Loh, iblis itu Masya Allah. Lek ngalimnya iblis itu Masya Allah luar biasa ya, iblis itu ngalim, pinter tapi gak dilakoni ya. Ngalim pinter tapi tidak diamalkan. Akhirnya ya napa? Akhirnya iblis niki diberitahu oleh Nabi Musa, tobatnya sampeyan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya sampeyan harus sujud di kuburannya Nabi Adam. Iblis langsung mencak-mencak, gebras-gebras. Cara basa Jawa tenggene kula, kok keremen lho. Apa? Sampeyan apa maksudnya? Kok keremen sujud neng Nabi Adam? Dulu saya masih di surga sama Adam, masih hidup, saya nggak mau sujud. Kok sekarang sudah dikubur mau sujud? Nggak mau saya. Nah, karena kecongkaan dan kesombongannya iblis, sampai hari kiamat iblis ini punya nopo titel laknatullah, dilaknati oleh Allah karena kesombongannya iblis. Tapi iblis niki nggih luar biasa. Gimana luar biasanya? Yang seperti ini lo masih mau idhoi, nuturi kepada Nabi Musa. Musa, sampan tak tuturi ya, sampan tak omongi. Kalau kamu ingin selamat dengan godaanku, maka jaga yang pertama, jangan hubud dunya, ojo seneng dunya, kamu jangan seneng dunya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hubud dunya? Hubud dunya itu orang yang seneng dunya, sehingga saking senengnya dunia sampai melewatkan apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hubud dunya. Orang sugih, orang kaya boleh monggo, tapi jangan sampai hubud dunya. Hubud dunya ini bukan ke orang yang sugih terus bondone banyak, bukan itu. Tapi siapa saja kerja, siapa saja megawe kok sampai tidak melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala,
ini namanya hubud dunya. Oleh sugih monggo, karena kita haji juga harus pakai duit, umroh juga pakai duit, pengajian harus pakai duit. Maka ketika Sayyidina Ali, ad-dunya matiyatuka fartahilu bi ilal akhirah. Dunya iki tumpakan nuju tenggene akhirat. Ad-dunya matiyatuka, dunia ini adalah tunggangamu, maka berjalanlah, maka berangkatlah ke akhirat dengan menaiki dunia. Ya kudu sugih awake dhewe ini, ya kudu duwe duit barang, karena ibadah ini juga harus pakai, nah, ada yang harus pakai uang. Apalagi kata Nabi akhir zaman ya qawimuddin bil mal, kiwamuddin bil mal, akhir zaman kiwamuddin bil mal, akhir zaman kekuatan agama ini juga harus ada hartanya. Tanpa harta, tanpa dunia juga kita akan tidak bisa membangun masjid, ora iso membangun madrasah, ora iso nyekolahne anak. Nah ini penting. Pertama yang diberikan iblis kepada Nabi Musa, ojo hubud dunya, dalam arti jangan sampai mengalahkan apa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata iblis, sama nak pengen selamat dari godaanku, la taghdab, ojo muringan. Jangan marah, sering marah. Para hadirin hadirat ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu pernah marah ya? Pertama kali atau yang sering dimarahin iku sinten? Wong lanang, anak-anak ya, anak-anak pernah marah kepada bapaknya. Enggak, sifat ghadab, sifat muring ini memang tidak bisa hilang, bahkan tidak boleh dihilangkan ya. Ini adalah naluri tabiiyah, wateke menungso itu memang muringan, titik-titik muring itu watek. Tapi muring ini juga tidak bisa dihilangkan, tapi harus diempet ya, kudu diempet. Maka ada tips setelah tasawuf ya, jangan memperlihatkan ghadab, tapi perlihatkanlah semua perilaku kita selalu senyum, walaupun di hati ini adalah marah. Tapi yo angel niku. Oh piye wong awake dhewe niki muring, ekspresinya muring itu kan luar biasa. Tapi kazmul ghaid, ngempet muring ini dengan senyum, walaupun muring tambah senyum. Tapi awake dhewe kan angel. Kita ini sulit untuk mempertahankan apa itu namanya katmul ghaid. Jadi ngempet muring itu memang masya Allah luar biasa. Maka Nabi mengatakan bukan orang yang kuat itu, bukan orang yang rusak, orang yang apa itu namanya kekar badannya, tapi yang dinamakan orang kuat adalah orang yang bisa menahan marahnya. Ini adalah orang yang kuat. Maka orang yang sering marah sebenarnya kata iblis ini adalah, saya adalah termasuk temannya orang-orang yang marah. Ini adalah iblis. Maka orang marah itu kan biasanya nyuwun sewu, pikirannya sudah enggak karuan, wis pokoknya bare mesti ketun. Bare mesti ketun. Para bapak ibu sekalian yang kami muliakan, yang ketiga katanya iblis kepada Nabi Musa, ojo berjuang, jangan berjuang kepada agama, jangan berjuang mempertahankan agama Allah. Nah, karena apa? Orang yang mempertahankan agama Allah, orang yang berjuang di jalan Allah itu adalah musuhnya iblis. Maka berjuang ini masya Allah luar biasa. Berjuang ini baik lewat pendidikan. Tenggini masyarakat ini katakan pendidikan lewat keluarga. Jadi perjuangan itu kata Imam Ghazali bahwa orang yang berjuang ini satu tingkatan yang paling tinggi adalah thalibul ilmin nafi. Orang yang mau mengajarkan ilmu dan orang yang mau belajar ilmu,
ini adalah orang yang nomor wahid, nomor satu di hadapan Allah. Ini adalah orang yang mau ngaji. Ini nomor satu ini. Artinya apa? Orang yang ngaji itu adalah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang di Jawa itu namanya ngaji kuping. Ngaji kuping itu pokoknya ngaji, orang gawa buku, tidak membawa pensil, tidak membawa pulpen, tidak membawa kertas, tapi dia mendengarkan pengajian-pengajian di mana-mana. Ini adalah luar biasa, karena hadir saja dalam pengajian ini adalah khairum min alfi rokaatin, lebih baik daripada 1000 rokaat. Ini yang pertama kata Imam Ghazali. Yang kedua, ini adalah zikrullah. Kalau bahasa tasawufnya adalah zikir kepada Allah, ikut torekoh dan sebagainya. La ilaha illallah. Pokok seneng-seneng wiritan ini loh. Ini termasuk salah satu juga perjuangan. Dan itu menjadi musuhnya iblis. Orang yang berjuang lewat pendidikan tolabul ilmi ini juga musuhnya iblis. Orang yang zikir juga musuhnya iblis. Yang ketiga adalah orang yang entengan. Apa entengan itu? Penaan. Ini juga satu perjuangan. Nyuwun sewu, enek masjid, ada peringatan dan apa kegiatan apa saja, ini pasti ada orang yang ringan tangan, entengan. Kata Imam Ghazali, orang yang entengan ini adalah ujung tombaknya perjuangan. Kalau berjuang tanpa pamrih, kalau berjuang orang kepingin dilem, tidak kepingin diberi apa-apa, tapi murni lillahi ta'ala, tanpa bayaran, tanpa apa saja. Ini adalah yang nomor 3. Ini adalah perjuangan yang luar biasa. Nomor 4 singkat saja, perjuangan yaitu iktisaban. Apa? Megawe, bekerja. Jangan dianggap bekerja ini bukan berjuang. Panjenengan sedaya ini megawe, budal megawe, berangkat bekerja sampai sore. Karena ada tanggung jawab di keluarga, tanggung jawab terhadap anak, tanggung jawab kepada suami, kepada istri, kepada keluarga. Ini jadi perjuangan yang luar biasa. Maka di saat kita ini berjuang lewat iktisab, berjuang lewat bekerja, monggo ini diniati dengan niat ibadah. Ada satu ketika sahabat itu pekerjaannya itu napa? Mecahi anu lho, mecahi napa batu, tukang batu. Tangane ngapal, sampai tangane niku ngapal. Begitu Nabi lewat, Nabi langsung menghampiri sahabat ini. Langsung tangannya orang dicucup oleh Nabi. Sahabat-sahabat yang lain itu sampai heran. Iki jane kok wong ampuh men. Sampai orang yang tukang batu saja oleh Nabi dicucup tangannya. Padahal sahabat belum pernah dicucup tangannya oleh Nabi. Akhirnya dicucuk oleh Nabi, ditangketi, ditanya, tangan sampean kok kasar? Sampean megawe apa? Sampean kerja apa kok sampean sampai kasar? Kerja apa tangan sampean kasar? Pangapunten Nabi, saya pekerjaan setiap harinya tukang batu, kula tukang watu. Selamat datang Romo Yai Hisam, monggo. Nggih, kula terusaken nggih. Kemudian Nabi bersabda mengatakan kepada orang tukang batu, tangan kasari sampean ini adalah alamat penjenengan ahli swarga. Allahumma amin. Para Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kita teruskan ceritanya di bak. Ya.
Setelah Nabi Musa ini terus beberapa ribu tahun lahir Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa dilahirkan oleh Allah. Mukjizatnya Masya Allah luar biasa, bisa menghidupkan orang yang sudah mati 1000 tahun. Ini Nabi Isa. Sehingga malaikat ini sampai nggumun, apakah Isa ini Muhammad ya Allah? Kata Allah, bukan, tapi Isa ini bisa seperti ini karena punya diberi nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa nama Muhammad yang bergandengan dengan namamu ya Allah? Dinanti saja. Besok kalau ada namanya Lu'ayy bin Ghalib, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah dekat. Begitu dinteni sampai beberapa tahun, ada namanya Lu'ayy bin Ghalib. Dinteni karo malaikat niku. Sampai dugi sinten? Sampai dugi Sayyid Abdul Muthalib. Dugi Sayyid Abdul Muthalib. Ya. Menurunkan Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah luar biasa gantengnya. Dalam syarah kitab Madarijus Su'ud niku dikatakan bahwa wajahnya Sayyid Abdullah itu bersinar. Ya, kalau kemana-mana itu malam itu bersinar, itu wajahnya Sayyid Abdullah. Sampai orang perempuan ini sampai apa? Istilahnya itu gumun, mengharapkan pokok roh Sayyid Abdullah mesti kemecer. Ngerti kemecer ya? Kemecer iki piye lek ngarani? Wong wedok roh wong ganteng kemecer. Mbuh rondo, mbuh apa perawan, mbuh wong tua mesti kemecer Sayyid Abdullah niku. Saking kepingine sampai kira-kira sok itu Sayyid Abdullah itu pasangane sapa ya? Sampai ngoten niku, sehingga Allah Subhanahu wa taala ini memberikan amanah kepada Sayyid Abdullah, yaitu ibunya Siti Aminah. Jadi garwane Sayyid Abdullah Siti Aminah. Pas malam Jumat tanggal 10 Rejab, pangapunten cara basane mantenyar niku Sayyid Abdullah sama Siti Aminah Kanjeng Nabi lahir. Kanjeng Nabi lahir tanggal 10 Rejab malam Jumat. Loh, kok gak tanggal 12? Maksudnya Nur Muhammad saking Sayyid Abdullah niku dipindah datang madaranipun Siti Aminah niki pas malam Jumat tanggal 10 Rejab. Ditung Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, pas mulut 9 bulan. Lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu sedaya yang kami muliakan, mudah-mudahan dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya panjenengan sedaya yang berkiprah, yang berjuang demi untuk peringatan ini, apa saja bantuan yang diberikan kepada panitia, mudah-mudahan kita semuanya besok di akhirat diaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.